Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Bayu Pradana yang akan memandu informasi terkini Anda terkait kebakaran Glodok Plaza, di mana kita sedang menyaksikan kondisi terkini dari lokasi kejadian. Pemirsa, yang Anda saksikan di layar kaca Anda pagi hari ini adalah kondisi terkini dari kebakaran Glodok Plaza yang terjadi kemarin pada pukul 9.25 malam. Kita melihat situasi gedung Glodok Plaza di bagian atas, pemirsa, terlihat sepi dan terlihat ada sejumlah bekas kebakaran di sejumlah sisi gedung. Terlihat dinding-dinding gedung juga hitam akibat kebakaran hebat yang melanda Glodok Plaza pada hari Rabu malam pukul 9.25. Pemirsa, 14 orang dinyatakan hilang. Seperti apa perkembangan terkini proses pencarian korban kebakaran Glodok Plaza pagi ini? Ada rekan kami, Jen Cahyani, di lokasi posko pencarian korban. Selamat pagi, Jen. Jen, kata Anda tadi pencarian akan dilanjutkan pada pukul 6. Apakah sudah dimulai kembali? Baik, Bayu. Ya, sebentar lagi pencarian atau evakuasi dan juga penyisiran pencarian korban dan juga untuk pemadaman api secara keseluruhan akan kembali dilakukan. Untuk saat ini dari pihak pemadam kebakaran masih melakukan persiapan dan total ada 160 personel yang disiagakan sejak malam tadi dengan 32 unit mobil pemadam kebakaran yang disiagakan. Untuk pagi ini dilakukan kembali proses evakuasi, pencarian korban, kemudian untuk proses pendinginan dari dalam gedung karena menurut pihak pemadam kebakaran sendiri memang untuk di dalam gedung sendiri belum padam sepenuhnya, ditakutkan ada api yang masih tersembunyi sehingga dari pihak pemadam kebakaran terus melakukan penyisiran apakah ada titik-titik api yang masih ada di dalam gedung, terutama di lantai 7, lantai 8, kemudian lantai 9, di mana api pertama kali muncul dan berkobar ini di lantai 7 dari gedung Glodok Plaza. Kemudian untuk update terakhir yang kami terima, yang kami pantau di posko pencarian, ini ada 14 korban jiwa yang terjebak di dalam gedung Glodok Plaza sejak terjadinya kebakaran dan masih ada 10 jiwa yang belum ditemukan. Sementara itu untuk 4 jiwa atau 4 korban sudah ditemukan, diantaranya 3 jenazah sudah berhasil dievakuasi dan saat ini sudah dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kemudian untuk 1 korban sudah ditemukan namun belum dapat dievakuasi oleh pihak pemadam kebakaran karena memang masih banyak kesulitan yang dihadapi ya Bayu dan juga pemirsa, terutama kesulitan untuk mencari korban ini karena reruntuhan bangunan di lantai 7, lantai 8, dan lantai 9 yang memang terbakar habis ya. Dan ini menyebabkan kesulitan karena dari pihak pemadam kebakaran sendiri harus membuka akses, tidak bisa langsung masuk kemudian mencari jenazah kemudian mengevakuasi, namun mereka harus membuka akses masuk di dalam setiap lantai tersebut. Kemudian di sana banyak sekali ruangan-ruangan yang memang masih terkunci begitu dan juga harus memerlukan pembukaan akses untuk masuk ke ruangan-ruangan yang ada di sana. Dan kemudian 1 jenazah ini sudah ditemukan namun belum dapat terevakuasi dan pagi ini akan kembali dilakukan evakuasi dan bisa dilihat ini mobil pemadam kebakaran sudah siap sedia untuk nantinya dilakukan
proses pendinginan kembali karena ditakutkan ada api yang masih tersembunyi di dalam sana ya Bayu dan juga pemirsa. Kalau dilihat di layar kaca memang mungkin tidak terlalu terlihat adanya asap ya, namun kalau kami amati di sini memang masih tercium bau asap ya, dan masih ada sedikit asap yang keluar dari dalam gedung begitu. Dan halangan lain yang dihadapi oleh pihak pemadam kebakaran dalam melakukan penyisiran dan juga melakukan pemadaman ini juga suhu di dalam gedung yang masih cukup panas. Dan mereka menggunakan alat termal yang menunjukkan suhu di dalam ini masih 200 derajat Celcius, dan ini tidak memungkinkan ya dari pihak pemadam untuk melakukan evakuasi dan juga melakukan pendinginan karena mereka harus perlahan-lahan membuka ruangan dan juga mencari pembukaan akses kemudian dapat melakukan pemadaman secara keseluruhan. Dan untuk jika nantinya pemadaman sudah berhasil dilakukan dan juga sudah padam, sudah dingin, lalu dari pihak pemadam akan terus melakukan pencarian dan juga melakukan evakuasi pada korban yang masih terjebak di dalam sana. Masih ada 10 jiwa yang terjebak di dalam sana dan masih melakukan pencarian. Dan data tersebut berasal dari para keluarga korban yang melapor ke posko pencarian, di mana jika anggota keluarga mereka ada yang belum pulang, ini dari pihak keluarga langsung melaporkan untuk identitasnya. Kemudian dari pihak pemadam kebakaran juga melakukan menggali informasi ya kepada keluarga mereka untuk jenazah atau anggota keluarga mereka yang belum ditemukan tersebut di dalam Glodok Plaza pada saat terjadi kebakaran sedang melakukan apa dan juga mereka berprofesi sebagai apa. Dan ini menjadi salah satu petunjuk ya bagi pihak pemadam kebakaran untuk melakukan pencarian dan menjadi petunjuk nanti mereka ini berada di lantai berapa. Sementara itu juga dari pihak pemadam juga melakukan koordinasi terutama dengan pihak pengelola gedung Glodok Plaza untuk menggali informasi terkait dengan ruangan apa sajakah yang ada di lantai 7, lantai 8, dan juga lantai 9 terutama diperuntukkan untuk apa, kemudian adakah kemungkinan banyaknya orang yang tertinggal di sana. Dan tadi Kamis juga sempat melakukan wawancara bertanya jawab dengan pihak pemadam kebakaran dari pihak perwira piket ya. Dan sebenarnya kalau dari identifikasi yang dilakukan atau penyisiran yang dilakukan oleh pihak pemadam kebakaran, ini para jenazah yang ditemukan di dalam gedung memang terlihat mereka berada di jalur pintu keluar. Jadi sempat mencoba untuk menyelamatkan diri untuk menuju ke akses keluar gedung sehingga ditemukan di akses pintu keluar seperti tangga pintu keluar dan juga di dekat pintu keluar dari setiap lantai di gedung Glodok Plaza, terutama di lantai 7, lantai 8 dan lantai 9, di mana diprediksi ini api pertama kali muncul dari lantai 7 begitu. Dan sampai saat ini kami masih menggali informasi ya terutama dari pihak pemadam kebakaran, apa sih penyebab dari awal mula munculnya api sehingga menyebabkan kebakaran yang cukup hebat. Karena kalau dari pihak petugas damkar sendiri belum dapat menyampaikan secara tepat, secara pasti apa sih penyebab dari kebakaran yang terjadi di gedung Glodok Plaza, karena memang dari mereka sendiri menyampaikan butuh identifikasi yang berlanjut dari satu titik ke titik lain, apa penyebab dari kebakaran yang terjadi. Kemudian untuk bagian dari bangunan Glodok Plaza yang rusak atau yang terbakar ini 80% dari gedung Glodok Plaza yang terbakar. Jadi ini kebakaran yang cukup parah yang memakan korban sehingga dari setiap lantai terutama yang di atas di lantai 7, 8 dan 9 ini semuanya runtuh dan juga rusak parah. Dan ini juga salah satu yang menyebabkan para jenazah yang ditemukan ini sudah
sangat sulit ya untuk diidentifikasi karena sudah terbakar, sudah hangus, sehingga butuh dari pihak Rumah Sakit Polri, dari pihak Dokpol untuk melakukan identifikasi menggunakan DNA. Dan untuk gedung lain, karena memang di sini ada 2 gedung ya yang berjejeran. Ini ada di lantai 5 dan lantai 3. Gedung sebelah dari Glodok Plaza ini juga terdapat kebakaran, namun tidak parah sehingga dipastikan tidak ada korban jiwa yang terdapat di dalam sana. Kemudian untuk di parkirannya sendiri, di gedung tempat parkiran mobil dan juga motor, ini sudah dipastikan kalau semua kendaraan yang berada di sana yang masih terjebak di dalam sana aman dan tidak terbakar. Hanya terdapat sedikit mungkin terkena pecahan kaca pada saat proses pemadaman oleh pemadam kebakaran. Dan tidak ada orang yang tertinggal juga di wilayah atau di area parkiran. Hanya saja memang kendaraan yang masih berada di sini masih terjebak sehingga belum dapat diambil oleh para pemilik kendaraan. Dan untuk saat ini kami masih menunggu apakah nanti akan ada lagi dari pihak keluarga korban yang melapor kalau salah satu anggota keluarganya ada yang belum pulang atau ada yang kehilangan begitu ya. Dan untuk saat ini unit pemadam kebakaran yang dikerahkan ada 32 unit mobil dengan 160 personel. Kalau hari kemarin Bayu dan juga pemirsa, untuk dari pihak Damkar sendiri mengerahkan ada 45 unit mobil pemadam kebakaran dengan kapasitas 230 personel. Dan untuk pagi ini sementara dari sejak malam tadi hingga pagi ini ada 160 personel dan tidak menutup kemungkinan akan menambah personel pihak pemadam kebakaran kalau nantinya ditemukan titik api yang tersembunyi dan belum dapat dipadamkan. Karena jika tadi mengutip dari pernyataan perwira piket pemadam kebakaran, ini api yang asap yang masih keluar dari dalam gedung, ini tidak menutup kemungkinan adanya api yang masih tersembunyi, yang masih menyala di dalam gedung Glodok Plaza. Dan untuk penyebabnya nanti akan diidentifikasi lebih lanjut karena ada aturan dan juga ada ilmunya melalui pola perabatan api. Dan nantinya penyebab kebakaran yang terjadi di gedung Glodok Plaza ini akan dapat dipastikan dari sampel yang bisa diuji di laboratorium yang dimiliki oleh pihak pemadam maupun dari pihak kepolisian. Sementara untuk dari pihak pengelola gedung Glodok Plaza sendiri juga masih terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dari pemadam kebakaran, BPBD dan juga pihak lainnya yang terkait dalam melakukan evakuasi, dalam melakukan penyisiran bagaimana sih penyebab dari adanya api yang muncul lalu berkobar dan akhirnya melahap beberapa lantai di gedung Glodok Plaza dan juga memakan banyaknya korban. Sampai saat ini ada 14 korban jiwa yang dilaporkan, diantaranya 12 korban atau jenazah, 12 jiwa ini merupakan seorang perempuan dan dua laki-laki begitu. Dan ini dia, jika Anda bisa lihat di layar kaca Anda pemirsa, ini dari pihak pemadam kebakaran sudah dan sedang bersiap untuk kembali melakukan penyisiran dan juga evakuasi korban yang masih tertinggal di dalam sana. Kalau tadi kami menggali informasi, memang satu korban atau satu jenazah yang telah ditemukan di dalam sana ini ditemukan di pojok ruangan di dekat tangga, sehingga masih butuh waktu ya bagi pemadam kebakaran untuk mengevakuasi jenazah tersebut agar dapat nantinya diidentifikasi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.
Pencarian korban masih akan terus dilakukan. Kalau informasi terakhir yang kami dapatkan memang pukul 6 pagi. Kalau saat ini memang masih bersiap-siap dari pihak pemadam kebakaran, masih bersiap-siap dengan personelnya, dengan mempersiapkan alat-alat dan apa saja yang dibutuhkan untuk nantinya mereka kembali naik ke atas, mencoba membuka akses dari gedung Glodok Plaza, terutama dari lantai 7, lantai 8, dan juga lantai 9. Namun Bayu dan juga pemirsa, meskipun utamanya di lantai 7, lantai 8, dan juga lantai 9, namun dari pihak pemadam kebakaran juga melakukan penyisiran di lantai-lantai yang lain. Meskipun tidak terbakar, namun ditakutkan ada korban yang terjebak di dalam sana, di lantai bawah dari lantai 7, mungkin dari lantai 6 ke bawah tetap dilakukan penyisiran. Namun hingga saat ini memang untuk korban sendiri atau jenazah yang ditemukan berasal dari lantai 7, lantai 8, dan juga lantai 9. Kalau Anda bisa lihat pemirsa di layar kaca Anda, dari pihak pemadam kebakaran masih terus melakukan koordinasi, masih terus melakukan persiapan apa saja yang diperlukan untuk dilakukan penyisiran. Terutama untuk selang yang akan dilakukan untuk melakukan pemadaman ya. Karena kalau dilihat secara langsung di sini memang masih ada sedikit asap ya yang keluar dari dalam gedung, dan juga masih sedikit ada bau asap yang tercium di sini, pemirsa. Sementara itu Bayu. Ya, Jen, dari laporan Anda tadi ada 14 tadi yang sudah hilang. Baik, Jen Cahyani, terima kasih melaporkan langsung dari lokasi kejadian, pemirsa, di mana tadi 14 orang dinyatakan hilang, di mana ini masih ada 10 yang belum ditemukan, dan 4 sudah ditemukan dan dievakuasi, dan 1 sudah ditemukan dan belum bisa dievakuasi. Dan mayoritas dari korban ini ditemukan dari arah jalur keluar dari gedung Glodok Plaza, pemirsa. Dan tentunya pada pukul 6 tadi Jen Cahyani juga sudah melaporkan bahwa proses pencarian korban ini akan kembali dilakukan. Dan tentunya tim kami, Jen Cahyani dan juga juru kameranya Pandu Priyoaji, pemirsa, ini juga sedang terus mengupdate informasi Anda apabila memang masih ada nantinya keluarga yang merasa kehilangan terkait anggota keluarganya. Dan ini akan terus diperbarui informasinya dari posko yang ada di sana, yang mana ini memang masih dibuka untuk menunggu laporan dari keluarga. Dan selain itu juga tadi kita melihat ada sejumlah mobil di parkiran yang memang masih belum bisa dievakuasi untuk keluar. Dan tentunya memang saat kembali untuk melakukan pencarian ini juga para petugas pemadam kebakaran ini juga harus mengatur satu strategi, dikarenakan memang lokasi yang memang dikatakan tidak mudah. Dan dikhawatirkan di dalam masih ada titik api, dan sampai saat ini pun proses pendinginan masih terus dilakukan di Glodok Plaza. Dan pemirsa, demikian sudah breaking news terkait kebakaran Glodok Plaza, dan kita harapkan nanti seluruh korban yang masih hilang ini dapat terus ditemukan. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Bayu Pradana, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.